kalau ada 4, anggaplah 4-4-nya ini bangsat. Tapi ada yang paling bangsat nih, seumpama si Dedi. Kenapa? Dia musyrik dan menebar kemusyrikannya. Mending kalau musyrik sama dirinya sendiri, berarti jangan dipilih. Tapi antara 3 ini aja yang paling ringan kebangsaan siapa? Paham? Paham? Nah, begitu pun pemilihan bupati. Ada berapa di sini? 4 juga. Nah, lihat dari 4 tadi nih, yang meneruskan perjuangan Dedi untuk membawa kemusyrikan, menyebarkan kemusyrikan, atau tetap mempertahankan kemusyrikan di Purwakarta, yang mana? Berarti jangan dipilih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun. Paralun anu kasuhun meninggal di pamri ajih kapihatur kahian rumuhun yang merbeng alam Gusti Nu Maha Suci Pangeran Nu Maha Kawasa nu ngawusikeun nu ngamalikeun nu ngawasa tilu alam, alam bihari, alam kiwari jeung alam penisu. Dina siang ieu simkuring ngahaturkeun nuhun sembah sungkem ka pupuhu da ari kapamimpinan Sunda sanes kalimatna ketua tapi pupuhu paguyuban Pasundan miwah rengrengan, pupuhu paguyuban Pasundan di Kabupaten Kota sa Provinsi Jawa Barat, pupuhu paguyuban Pasundan provinsi sa wilayah Indonesia sadayana tiasa disebat hiji-hijina mugi urang aya dinu panangtayungan Gusti Nu Maha Suci sareudeg saegeul sabobot sapihannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun. Apa kabar semuanya? Sehat ya. Pokoknya doa terbaik buat kalian. Semua kalian sehat dan sukses selalu. Jangan lupa untuk berbagi. Silahkan komen, share, dan juga subscribe. Terima kasih yang sudah mampir di channel Kaljit TV. Pokoknya kalian hebat-hebat ya. Masih seputar Pilgub Jawa Barat. Seru-seruan ya. Kang Deddy Mulyadi terutama ya. Semakin banyak serangan semakin meninggi elektabilitasnya, itu terbukti survei ya. Kang Deddy Mulyadi terus fokus ya untuk sosialisasi di lapangan. Serangan-serangan kayak politik identitas kemarin terjadi di Purwakarta, serangan brutal sekali dari Kang Bahar Smith. Tapi tidak pengaruh ya di Jawa Barat dengan hal seperti itu, apalagi ada endorsement di belakangnya dari Gerindra, Pak Prabowo juga. Jadi kuat lah ya, semakin sini semakin elektabilitas Kang Deddy Mulyadi sampai detik ini 77% ya. Tapi disusul sama Saihu ya. Luar biasa. Jadi kejadian kemarin warga Jawa Barat semakin respect, dan setelah mendengar ceramah Ustadz Bahar yang tadinya mau bunuh karakter mungkin, tapi kejadian itu malah kebalik. Elektabilitas Kang Deddy Mulyadi semakin meningkat surveinya ya. Ini dikutip dari Detik Jabar. Masa kampanye tinggal 40 hari lagi. Nggak kerasa ya, semakin sini. Hasil survei elektabilitas pasangan calon gubernur dan wakil gubernur Jawa Barat nomor urut 4 Kang Deddy Mulyadi Erwan Setiawan masih unggul dibandingkan calon lainnya. Terbukti masih unggul ya. Dalam survei indikator politik Indonesia dengan 1.200 partisipan di Jawa Barat, pada survei 4 paslon Pilgub Jawa Barat, Kang Deddy Mulyadi Erwan unggul dengan angka 75,7%. Disusul dengan pasangan Saihu Habibie dengan angka 13,8% ya. Saihu menyusul 13,8%. Hal tersebut dipaparkan oleh Pander dan peneliti utama indikator politik Indonesia, Burhanuddin Muhtadi, dalam rilis temuan survei Siapa Kuat di Jawa Barat. Dinamika elektoral mustahil di tanah Pasundan, Burhan mengatakan bahwa jika Kang Deddy Mulyadi Erwan dapat mempertahankan elektabilitas sampai waktu pilkada,
maka bisa memecahkan rekor suara terbanyak di Pilgub Jawa Barat. Kayaknya baru kali ini ya survei ya, 75 ya. Biasanya kan di bawah itu 40-35 ya. Bulan ini masyarakat di Jawa Barat sudah punya pilihan dan tahu kalau November akan ada pemungutan suara. Dalam simulasi kertas suara terlihat masyarakat Jawa Barat melirik Kang Deddy Mulyadi. Mereka ini dari basis pendukungnya Ridwan Kamil, karena sudah ada kapasitas Ridwan Kamil cari peruntungan ke Jakarta. Mereka belum kenal nama lain selain Kang Deddy Mulyadi, masyarakat Jawa Barat. Jadi suaranya naik 2 kali lipat dibanding bulan Juli, ucap Burhan. Kecuali lawannya Ridwan Kamil kali ya. Ridwan Kamil kayaknya sudah apalagi incumbent ya. Jadi kalau lawannya yang lain ya ini ngaruh juga dari Ridwan Kamil ya. Jadi Kang Deddy Mulyadi naik 2 kali lipat dari pemilihan Jawa Barat surveinya. Jadi kalau tren ini berlanjut dalam pergerakan elektoral, mungkin Kang Deddy Mulyadi sanggup pecah rekor dengan suara terbesar dalam Pilgub Jawa Barat. Karena di Pilgub Jawa Barat pemenangnya itu tidak pernah lebih besar dari 40%, biasanya cuma 40% ke bawah. Dengan catatan butuh keaktifan pemilihannya untuk hadir ke TPS, sambungnya. Begitu ya. Berarti cuma Kang Deddy Mulyadi, pasangan Kang Deddy Mulyadi Erwan nih, elektabilitasnya surveinya 75% ya. Lanjut, Burhan bahkan mengaku belum pernah mendapati pilkada dengan problem struktural, yakni popularitas calon yang mendominasi hingga berdampak negatif ke lawan. Menurutnya, elektabilitas Kang Deddy Mulyadi sangat tinggi berkat popularitas yang timpang dibandingkan calon lainnya ya. Mungkin sering sosialisasi juga dan setarnya udah lama semenjak pemilihan Bupati Purwakarta 2 periode. Kang Deddy Mulyadi udah terkenal sosialisasi turun ke lapangannya sering banget, udah lama. Jadi yang lawan-lawan baru ya terus maksimal juga ya, begitu. Ada beberapa faktor, salah satunya faktor endorsement Prabowo yang luar biasa ya. Ada endorsement juga dari Prabowo ya, apalagi Pak Prabowo sekarang jadi presiden, luar biasa. Seperti di tahun 2018, Sudrajat Saihu atau pasangan Asik juga di-endorse Prabowo dulu ya, dengan tagline 2019 ganti presiden ya dulu. Gerindra dan PKS all out dan Jabar selalu menangkan Prabowo. Sekarang dengan Kang Deddy Mulyadi di-endorse Prabowo, tutur Burhan ya, semakin naik ya elektabilitasnya ya. Belum ada endorse ya. Dari hasil geraknya Kang Deddy Mulyadi aja udah kelihatan ya surveinya. Lanjut, tingkat keterdikenalannya Kang Deddy Mulyadi ini timpang dibanding yang lain. Saya belum pernah nemuin ini problem struktural popularitas calon berdampak negatif ke lawan, tapi bukan berarti ini sudah pasti Kang Deddy Mulyadi menang karena ada sekian persen masyarakat yang kemungkinan mengubah pilihan, sambungnya. Dalam paparan tersebut dijelaskan bahwa nama calon gubernur Kang Deddy Mulyadi unggul di angka 47,5%, disusul Ahmad Syaihu 9,2% dalam survei Top of Mind Cagup Jabar. Sementara dua lawan lainnya mendapat suara tak signifikan, yakni JJ Wiradinata 1,4% dan Acep Adang Ruhyat 1,2%. Ya, itu dari Top Up Mind. Meski kekuatan elektabilitas Kang Deddy Mulyadi Erwan seolah belum terkalahkan sampai saat ini, dalam sebulan terakhir terjadi penurunan suara. Sekedar diketahui, pada bulan September indikator politik mencatat elektabilitas Kang Deddy Mulyadi Erwan sebesar 77,81%. Makin melonjak ya, apalagi diserang sama Kang Bahar bukan semakin merosot, semakin bertambah dari 75 jadi 77,81%. Itu terbukti loh ya, karena warga Jawa Barat paham apa tentang seperti itu ya. Meski penurunan ini juga merupakan margin of error, tapi ini sekaligus mengirim alarm ke tim Kang Deddy Mulyadi, karena penurunan ini meski dalam batas belum mengkhawatirkan, tapi perlu diwaspadai oleh tim Kang Deddy, sebab ada peningkatan elektabilitas di Saihu Ilham, ucap Burhan ya.
pelan-pelan juga mereka bisa menyusul dengan apapun politiknya ya. Sementara kan politiknya masih politik identitas ya. Burhan mengatakan sebetulnya ada isu miring yang berpotensi menyandung Deddy Mulyadi dalam kampanye Pilgub Jawa Barat 2024, yakni politik identitas ya. Ini politik identitas, tapi Jawa Barat ya udah kebal ya, tidak akan tergiring opini dengan hal politik identitas kayak kemarin Kang Bahar itu ya, salah satunya contohnya itu ya. Namun ia mengatakan nyatanya isu itu belum mampu menggoyahkan elektabilitas Kang Deddy Mulyadi dan dampak negatifnya masih dalam batas kewajaran. Di lain sisi, Direktur Eksekutif Lembaga Survei Indonesia, Jayadi Hanan, mengatakan jika melihat data statistik, maka peluang pesaing lainnya akan sulit untuk menyusul elektabilitas Kang Deddy Mulyadi, sulit kayaknya. Meski begitu, masih ada selisih masyarakat yang berpotensi mengubah suaranya, ada aja lah ya. Mungkin dengan cara apa ya, yang penting jangan ada politik, money politik ya. Sehat politiknya ya, sehat-sehat. Lanjut, saya kira kita berharap ada pertarungan seru. Jadi ini tidak saatnya kandidat lain lempar handuk putih. Artinya bukan menyerah ya calon lainnya. Karena bisa terjadi hal di luar dugaan. Kalau berdasar data historis, di Jawa Barat itu tidak pernah ada kandidat yang dominan. Ada petahana atau tidak pun, contohnya Aher hanya dapat kalau tidak salah 31%. Jadi the nature of politik kompetitif ini kan kalau ada yang dominan jadi menarik untuk digali, ucap Jayadi ya. Jadi ya sekarang ini kan dominan ke pasangan nomor 4 ini ya, Kang Deddy Mulyadi Erwan. Mungkin salah satu penjelasan Perry Led Star, lawannya lambat startnya. Terlebih Jawa Barat ini kan luas, jadi kalau kalah setar ya gimana lagi ya, risiko ya. Kang Deddy Mulyadi kan udah lama setarnya dari dulu, pendekatan ke masyarakat, ke yang hajatan datang, ke yang meninggal datang, terus kontennya juga berbagi terus, jadi dampaknya ngaruh itu starnya ya. Kang Deddy Mulyadi starnya dari awal ya, wayahnya gitu. Jadi wilayah itu menjadi tantangan, apalagi yang baru masuk arena pilkada ya. Tapi ada satu nama yang betul-betul mempersiapkan diri ya. Dia muter terus bahkan sampai ke Bogor, ialah Kang Deddy Mulyadi itu ya. Kang Deddy Mulyadi ini terus muter ya, emang aktif terus dia sosialisasi. Menurut Jayadi, cara Kang Deddy Mulyadi rajin ngonten dan belusukan ke daerah-daerah dengan konsep human interest yang melokal, membuatnya punya tingkat disukai masyarakat sampai 90% lebih ya. Tambah lagi konten gitu, dengan kontennya berbagi ya, masyarakat semakin melihat ya. Pejabat publik kan baru terlihat dari Kang Deddy, yang lain kan mungkin belum kelihatan. Coba bukan apa ya, lain agul pupayung butut pun Kang Deddy oke ya mengawal sendiri gitu kan gitu. Terus kelihatan kalau masyarakat Sunda Jawa Barat itu kan identiknya yang terlihat, terdengar, terasa, tersentuh gitu ya, itu yang jadi pemimpin itu, bukan cuman omdo doang begitu. Mungkin salah satu penjelasan Perry Led Star, lawannya lambat startnya kayak itu dah ya. Menurut Jayadi, cara Kang Deddy Mulyadi rajin konten, belusukan ke daerah-daerah dengan konsep human interest ya. Tapi lagi-lagi Jayadi memberi catatan bahwa segala kemungkinan masih bisa terjadi di balik kotak suara ya. Terus kawal terus untuk masyarakat ya. Ya, yang penting politiknya sehat, positif, bisa menjadi motivasi buat masyarakat ya. Jangan ada politik-politik yang tidak mendidik ya untuk generasi berikutnya ya. Jadi begitu ya, terus kawal ya. Lanjut, Gerindra juga tahun ini suaranya naik tajam dari periode sebelumnya. Kang Deddy Mulyadi dapat efek bulan madu dari Pilpres ya. Dari presiden terpilih, endorsement efek ini berat untuk dilawan ya. Kang Deddy Mulyadi dibantu dengan kontennya juga, sosialnya udah dari dulu, terus dibantu endorsement dari presiden terpilih Pak Prabowo ya. Ini susah untuk dilawan ya. Sosialisasi yang rajin niaga menunjukkan keunggulannya, agak susah sih melawannya.
Tapi sebelum pemilu itu it's style anybody is game gitu ya. Jadi mungkin kalau permainan itu tidak ada yang tidak mungkin ya, ucap Jayadi seperti itu. Begitu ya teman-teman ya. Jadi Kang Deddy Mulyadi elektabilitas semakin meninggi ya, apalagi kemarin pakai politik identitas dengan yang dirujuk Kang Bahar, disinggung-singgung, apalagi kata-kata seperti itu ya, kurang berkenan ya, mungkin ya di masyarakat Jawa Barat itu kurang berkenan lah, apalagi sekelas ulama pakai pakaian ulama digembor-gemborkan di depan umum, jadi bukan bagus itu ya, malah bunuh diri Kang Baharnya. Itu Kang Bahar, ada hikmah di balik itu untuk Jawa Barat. Oke, terima kasih buat semuanya telah mampir di Kalijati TV channel. Pokoknya doa terbaik buat kalian semua, kalian sehat dan sukses selalu. Jangan lupa untuk berbagi, silahkan komen, share, like, dan juga subscribe. Sampai ketemu di video berikutnya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Jawa Barat istimewa.